kalian semua, semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Nah, kali ini sesuai di judul, aku akan ngebahas tentang pengalaman aku treatment PRP dan bagaimana sih pandangan aku, dan apakah benar-benar PRP ini ngaruh ke Bopeng yang udah dalam dan lama. Nah, simak terus videonya ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Dara. Di sini aku adalah pejuang Agnes yang sekarang udah naik level nih, jadi pejuang Bopeng, pejuang bekas jerawat merah, flek, kerutan juga, dan beruntusan yang kulit geradakan juga yang nggak sembuh-sembuh sampai hari ini. Nah, langsung aja kita ke yang pengen aku bahas tentang treatment PRP. Sebagai pejuang Bopeng, kalian semua atau teman-teman yang sekarang lagi berjuang sama bekas jerawat merah atau hitam pasti udah kenal banget treatment ini, karena ini benar-benar treatment yang udah kayaknya di mana-mana dibahas ya, ada gitu, mau di TikTok atau di Instagram maupun bahkan di short videonya YouTube. Dan itu juga kalau kalian searching di YouTube juga udah banyak banget tuh tentang PRP ini tadi. Jadi aku nggak ngejelasin PRP itu apa ya, pastinya itu ada treatment dermapen yang menggunakan darah kita sendiri, darah yang diambil dari kita sendiri untuk diubah jadi serum. Nah, itu katanya bagus untuk merangsang pertumbuhan sel, regenerasi sel kulit baru. Nah, katanya seperti itu. Dan juga banyak banget nih testi kan yang mengatakan wah langsung ada perubahan terhadap Bopeng mereka atau bekas jerawat mereka, dan banyak banget yang udah mencoba treatment ini. Tapi apakah benar sengaruh itu, dan bagaimana sih pendapat aku? Dan apapun yang ingin aku jelaskan hari ini semua murni adalah pengalaman pribadi aku. Jadi suka nggak suka, terima nggak terima, sama nggak sama yang udah orang lain share ya, aku nggak tahu, karena itu sharingnya mereka dan ini tentang sharingnya aku sendiri. Dan aku juga sudah melakukan treatment PRP ini sekitar mungkin 4 kali, sehingga pada suatu ketika ada yang menyadarkan aku bahwa treatment ini sia-sia gitu. Jadi waktu itu aku pas mau treatment PRP, darah aku mau diambil, dan di situ aku sampai ditusuk sampai lebih 5 kali untuk pengambilan darah. Karena waktu itu tiba-tiba darah aku tuh tiba-tiba mengental gitu aja. Setiap kali diambil darahnya tuh langsung kayak ngebeku kayak gitu. Jadi kayak ada apa gitu ya sama darah aku, yang sampai semua perawat tuh harus turun tangan untuk ngambil darah aku yang udah hampir tangan udah habis. Dan alhasil yang aku minta request darahnya diambil 10 cc jadi sekitar cuma 5 cc doang. Di situ aku mikir bahwa ada apa sama tubuh aku gitu kan, dan ternyata memang dalam waktu itu kondisi aku memang enggak sehat. Jadi kemudian di kemudian harinya aku dijelaskan lagi kalau PRP ini sebenarnya bagus dan memang sangat direkomendasikan untuk Bopeng dibandingkan dengan laser. Tapi PRP sendiri karena menggunakan darah kita, tentu itu tergantung lagi dengan kualitas darah kita sendiri, yang berarti tergantung juga dengan kualitas hidup kita. Nah, bagaimana kualitas hidup kita yang menggambarkan bagaimana isi di dalam tubuh kita. Jadi di sini teman-teman ngerti nggak? Waktu aku pertama memilih PRP karena memang PRP itu terkenal, udah langsung tahu dia datang nih ke klinik, aku mau PRP gitu kan. Ya udah, dokternya pun kayak ya iya cuman mendiagnosa, oh iya kakaknya Bopeng, bekas jerawat merah, terus pur-purnya gede, mukanya berminyak, udah nggak dicek apa-apa lagi. Jadi ya udah di situ ya aku udah sampai 3 kali treatment, dan makanya kenapa aku nggak pernah update apa-apa lagi ke kalian, karena memang aku tidak merasakan perubahan apa-apa teman-teman. Dan aku wajar, aku nggak menyalahkan treatmentnya, skincare-nya, dokternya atau apapun, tapi aku kembali untuk introspeksi diri. Mungkin memang karena bekas jerawat aku ini udah menahun, jadi kayak ya udah deh, aku mungkin harus tambah lebih banyak lagi. Jadi pas aku ganti klinik itu bukan karena soal PRP-nya, tapi karena kualitas kinerja di dalamnya, sistem di dalamnya, bukan karena hasil atau pengen nyoba-nyoba yang lain. Tapi ada sesuatu yang harus membuat aku tidak nyaman karena ya di dalamnya ada sesuatu gitu. Jadi aku pindahlah dan aku PRP. Kalau nggak salah aku mungkin di klinik yang baru ini 2 kali juga ya, dan aku minta dikerjain sama dokter. Nah, karena kejadian yang darahku beku itu tadi, aku jadi kayak sadar dan mengingat lagi, dan di situ dokternya bilang
bahwa PRP itu bagus kalau sebenarnya kualitas darahnya kakak bagus, yang dimana kakak enggak merokok, enggak alkohol. Oh iya, aku dengan pede dong, iya aku enggak dong, dua-duanya enggak begadang. Dan pas dibilang enggak begadang itu aku langsung kayak ya udah deh, aku memang pas waktu sebelum mau treatment itu memang udah 1-2 mingguan itu memang tidurnya jam 3, jam 4, dan aku memang drop banget, sakit waktu itu, tapi tetap kupaksakan ke sana karena memang udah jadwalnya gitu, karena udah pas juga waktu itu aku udah booking juga pada saat itu untuk treatment. Jadi ya setelah treatment itu aja aku langsung kayak mau demam gitu karena memang bener-bener nggak fit. Jadi dari situlah aku berhenti untuk melakukan treatment PRP karena aku sadar diri memang segala sesuatu yang mau kita lakukan itu kembali. Aku selalu ingatkan ke teman-teman dan diri aku sendiri bahwa memang penentu mau kalian treatment apapun itu sebenarnya baliknya ke tubuh kita lagi, teman-teman. Bagaimana kita proses di dalam tubuh kita, gimana kita merawat dan mengendalikan proses, maksudnya kita merawat bagian dalam tubuh kita agar berproses yang, jadi pernah dengar nggak kata-kata kalau apa yang kita makan itulah diri kita. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sehari-hari perawatan kita yang makannya sembarangan, yang memang nggak teratur, di sini aku nggak nyuruh kalian atau menyuruh atau menganjurkan untuk makanan ala-ala influencer olahraga, influencer diet, enggak. Tapi kayak yang memang harus diimbangi gitu, kayak ada serat, ada protein, ada lemak, ada harus diimbangi juga dengan pola hidup yang benar sehat, olahraga kayak gitu, aktif bergerak, at least kayak gitu teman-teman. Bukan yang harus kayak kalian influencer olahraga, influencer diet yang 24/7 itu harus makanan sayur, buah-buahan yang sehat-sehat, yang segar-segar. Ya harusnya kita bisa mengimbangi gitu, kayak seperti pola tidur itu tadi memang benar-benar ngaruh. Di skincare juga kita dianjurkan kan nggak boleh begadang, apalagi treatment gitu, treatment yang gas banget diambil dari darah kita sendiri dan diolah untuk menjadi serum untuk ya merangsang regenerasi sel kulit kita. Itu masuk akal banget. Nah gimana kalau dalam keadaan darah kita memang gak bagus ya, kualitas darahnya gak bagus, gimana dia mau jadi serum yang bagus dan bekerja dengan maksimal kalau sebenarnya ya kita aja sendiri sadar bahwa gimana sih kualitas hidup kita. Jadi di situ aku menggantikan treatment Dermapen aku dengan serum yang lain. Jadi aku nggak pernah PRP lagi dan aku mencoba serum yang lain karena ya sama aja. Jadi di sini aku cuman berharap hasilnya itu dari serumnya, dan tentu aja aku bantu lagi dengan menjaga kualitas hidup aku meskipun belum bisa 100% teman-teman, tapi kayak harus ngingetin diri sendiri terus menerus. Sama kucingku berisik, harus ingetin diri sendiri. Kadang kalau udah mau tidur, udah jamnya itu ayo tidur gitu. Kadang kalau udah makan itu ingat pakai sayur, ingat pakai lauk, ingat nasinya jangan kebanyakan ya. Jadi kayak pola hidup yang memang agak teratur. Di sini nggak mesti yang ketat, tapi memang harus agak teratur. Biasain untuk bergerak nih, biar keluar keringat, biar ada metabolismenya bagus. Nah, istirahat yang cukup. Nah, juga aktif bergerak, meskipun aku karena di rumah ya, aku pengangguran gitu. Jadi ya gimana caranya aku aktif bergerak dengan mengerjakan apa yang bisa aku kerjain di dalam rumah, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang buat teman-teman yang mungkin udah PRP atau mungkin pengen mencoba PRP, kalau aku boleh saran, teman-teman perbaiki dulu lah sistem di dalam tubuh teman-teman, maksudnya kualitas hidupnya. Ya mulai dari jangan begadang ya, kalau nggak ngerokok dan nggak alkohol ya syukur banget. Tinggal kalian benar-benar jaga kualitas tubuh kalian, pola hidup kalian, supaya darah yang kalian hasilkan nanti juga bisa bekerja dengan baik teman-teman. Didukung lagi nanti setelah perawatan kalian benar-benar pola hidupnya terjaga lagi. Nah aku yakin itu bakalan menghasilkan, pasti akan ada hasil yang baik, karena apa yang kita kerjakan dengan baik pasti hasilnya juga baik kan teman-teman. Dan aku yakin teman-teman juga tahu hal itu. Jadi aku cuma mau bilang sih di video kali ini bahwa banyak sekali yang nggak tahu kalau semuanya sama seperti aku, bahwa maunya PRP, tapi nggak tahu bahwa sebenarnya keberhasilan dari treatment itu adalah ke kitanya lagi. Bahkan setelah treatment itu pun kita nggak bisa ngandalin serum, nggak bisa ngandalin dokter, nggak bisa ngandalin treatment itu lagi. Kita lagi yang harus kerja keras gimana treatment dan skincare yang udah kita beli nih, yang udah kita bayar mahal-mahal itu bisa bekerja maksimal. Cara satu-satunya memang pola hidup teman-teman.
Jadi jangan bosan ketika kalian tanya nge-DM aku bilang bantu dengan pola hidup, bantu dengan pola hidup. Karena itu memang 50% yang membantu kesembuhan kita, pemulihan treatment kita apapun itu tetap dari dalam tubuh kita, teman-teman. Ya, jadi mau seperti apa teman-teman mengaturnya balik lagi ke teman-teman sendiri. Di sini aku cuma bantu menyarankan untuk teman-teman dan untuk aku juga. Ini juga masih APR buat aku, jadi kita sama-sama semoga uang yang udah kita keluarkan, kerja keras yang sudah kita lakukan tidak sia-sia. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Oh iya, jangan lupa untuk dukung aku, subscribe, like, komen, serta share video ini jika memang kalian suka dengan video aku. Dan jangan lupa juga follow aku di Instagram Daradirari. Nah, di situ juga aku akan share tentang skincare, edukasi tentang kulit, juga bagaimana treatment aku setiap bulan aku sudah upload di sana, teman-teman. Jadi kalau memang aku nggak punya waktu untuk bikin video, teman-teman bisa ngelihat perkembangan aku, treatment yang aku lakukan di Instagram aja. Jadi sampai ketemu lagi, dadah.